Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Sebelumnya mohon maaf ya agak telat. Tadi ada sedikit kendala teknis. Untuk pertemuan sekarang kan pertemuan ke-7 ya. Setelah kemarin pertemuan ke-6 berarti kita melaksanakan TOEIC yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang ke-7 ini sebenarnya rencananya kita akan melaksanakan midterm test, yaitu TS lah ya kurang lebihnya. Tapi kita nggak akan melakukan UTS apa ya kayak tertulis kayak ujian gitu nggak. Kita konsep UTS-nya itu jadi para peserta didik atau kalian menjelaskan kembali dalam bentuk video materi-materi yang sudah disampaikan selama kurang lebihnya 5 pertemuan atau sampai pertemuan ke-6 lah, sampai pertemuan kemarin TOEIC itu. Jadi kalian kemas lagi, kalian jelaskan sesuai dengan apa pemahaman kalian gitu. Jadi according to your understanding of the material that was given. Eh, Sebelumnya saya nggak akan memberikan apa ya PPT yang saya gunakan karena apa? Saya ingin menghindari adanya parafrase yang terlalu kental ya. Jadi saya pengen benar-benar pure dari bahasa kalian sendiri. Nah, untuk outline materinya nanti saya akan kasih kurang lebihnya di sini. Nah, ini kurang lebihnya ini ya guys. Sorry, belum di share screen. Oke, jadi kurang lebihnya ini. Yang harus yang kita gunakan ya, topik yang kita gunakan itu yang pertama ada ini saya kopas aja ke kolom chat biar ah, kedua. Yang ketiga. Nah, jadi secara garis besar materinya cuma tiga itu aja. Ini di sini ada poin-poin yang saya gunakan nih di sini nih. Sebagai apa ya? Parameter yang saya gunakan untuk menjelaskan materi-materi yang terkait. Kalian boleh pakai ini sebagai patokannya buat nanti ngejelasinnya apa aja. Eh, tapi nanti tentunya saya berharap sudah kalian menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Jadi jangan eh, terlalu berfokus sama apa yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi ya sesuai sesuai pengerti apa sesuai pemahaman kalian aja lah pokoknya. Jadi selama ini materi yang sudah masuk itu apa aja, eh, menurut kalian itu mungkin tambahannya kesulitannya seperti apa, eh, apa tadi kesulitan pemahaman kalian, terus kendalanya mungkin ya dalam mempelajari materinya apa. Jadi pokoknya kalian melakukan penjelasan mungkin kayak video tentang presentasi mungkin ya. Video tentang presentasi. Jadi ya intinya itu mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari aja pokok intinya itu. Nah, untuk teknis pengerjaan videonya itu sendiri sebenarnya saya tadinya pengen
sistemnya kayak kemarin. Cuma karena kayak kemarin upload ke Google Drive itu terlalu banyak kendalanya, jadi saya berpikir kayaknya lebih baik kalau misalkan diuploadnya ke YouTube. Nah, buat yang belum mengerti, jadi upload ke YouTube-nya itu kalian videonya nggak usah dipublik, jadi di unlist aja. Di unlist itu jadi yang bisa ngelihat video kalian itu cuma kalian sama orang-orang yang kalian kasih linknya gitu. Nah, yang dikasih linknya kan cuma saya aja. Jadi yang bisa ngelihat video kalian tuh cuma kalian sama saya gitu. Jadi itu namanya di unlist. Saya pengen nyontohin sebenarnya ngupload video unlist itu kayak gimana, tapi saya nggak ada video yang bisa diupload. Jadi kurang lebih di sini nih kita klik tombol upload aja, upload video. Nanti kalau udah nge-drag and drop atau misalnya kalian udah nge-upload filenya itu biasanya ada apa ya kayak tipe videonya gitu. Apakah mau secara default sih harusnya tulisannya public. Nah di sini tapi karena saya nggak ada video yang bisa diupload di komputernya jadi saya secara lisan aja. Jadi nanti setelah kalian select file itu biasanya ada opsi ngebuat videonya itu public atau enggak gitu. Nanti di sini ada visibility ya di sini. Ini kan unlist nih tulisannya nih. Jadi yang bisa ngeliat tuh cuma orang-orang yang ini aja gitu. Kalau private yang bisa ngeliat cuma kalian. Atau inilah ada beberapa orang lah. Jadi tapi nggak pakai link gitu. Jadi secara tertutup. Nah yang ketiga itu ada public. Nah public ini ya itu public. Jadi semua orang bisa ngeliat gitu di akun YouTube kalian. Dia juga muncul mungkin di beranda orang yang beranda orang gitu nanti akan muncul video kalian gitu. Nanti kalian bikinnya di unlist aja. Jadi kalau di unlist itu cuma orang-orang yang bisa yang punya linknya di sini ada get shareable link. Jadi kalau misalkan udah ke copy kalian nanti saya akan mungkin Google Form-nya akan beda lagi ya mungkin atau nanti mungkin saya bisa share Google Form yang akan dipakainya. Jadi kurang lebihnya gitu. Jadi nanti diupload di YouTube karena kalau lewat Google Drive itu kendalanya terlalu banyak yang saya terima dari anak-anak. Ada kendala apa Google Drive-nya error lah, bermasalah atau mungkin kapasitas videonya terlalu besar gitu. Jadi kalau pakai YouTube itu nggak ada, setahu saya sih nggak ada limitasi besar file ya. Jadi kita pakai YouTube aja yang lebih simple. Cuma ya kendalanya mungkin emang upload time-nya agak lama karena biasanya kalau di YouTube itu mereka nge-kompres dulu. Jadi menyesuaikan apa kualitas videonya sesuai dengan kualitas video yang kita inginkan gitu. Nanti ketahuan lah sama YouTube-nya. Ya gitu. Jadi nanti diupload ke YouTube untuk videonya. Nanti linknya kirim di Google Form yang nanti akan saya buat. Jadi untuk yang baru join, tadi saya ulangi lagi ya, di kolom chat itu tadi ada ini. Jadi ini eh, istilahnya untuk midterm test atau ujian tengah semester lah ya. Jadi eh, kalian hanya menjelaskan kembali sesuai pemahaman kalian materi-materi yang telah disampaikan selama beberapa pertemuan terakhir. Ini ada poin-poin intinya yang satu 2 3 ini. Nah, yang ketiga, yang bawahnya ini ada poin-poin yang saya gunakan untuk membantu penyusunan materi. Ini boleh kalian pakai semuanya, tapi yang cara berbicaranya, choice word of choice-nya, jadi pemilihan kata-katanya, penyusunan kalimatnya, itu kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Nanti ada misalkan ada yang penasaran, boleh ngelihat teks nggak gitu. Boleh aja kalian mau bikin PPT pun untuk ngebantu kalian itu juga silahkan. PPT-nya sih nggak usah di-share ke saya. Yang penting saya mah cuma ingin mendengarkan kalian menjelaskan materi-materi yang telah disampaikan.
Jadi kalian boleh bikin teks, boleh bikin PPT, atau misalkan kalian mau dibikin disusun pakai Word gini menjadi naskah, itu juga nggak masalah. Yang penting saya cuma ingin menilai kemampuan berbicaranya aja. Jadi nanti akan saya bandingkan ya sebenarnya video yang ini nanti akan dikumpulkan itu nanti akan saya bandingkan dengan video yang sudah. Jadi kan ada beberapa apa pengumpulan video tuh yang kemarin-kemarin tuh nanti akan saya bandingkan gitu. Karena nanti akan ketahuan eh, progres kalian atau mungkin pemahaman kalian tentang materinya, nanti kemampuan bicara kalian nanti juga akan kelihatan gitu ada perkembangan atau tidak. Karena kalau dulu dilihat dari segi nilai TOEIC itu sendiri memang ada yang berkembang, ada yang stagnan juga ada, tapi bukan dalam arti buruk ya, karena perkembangan itu kan nggak terjadi secara instan gitu. Kita kan ada, kalau nggak salah ada 4 kali ya pertemuan buat TOEIC itu, jadi ini baru yang kedua, jadi ada 2 kali kesempatan lagi untuk melihat progres kalian. Dan kedepannya juga untuk penugasan video ini sendiri nanti di akhir pertemuan itu nanti akan ada lagi apa penugasan video gitu. Jadi ya itu mungkin untuk sebenarnya saya cuma ingin menyampaikan ini saja sih. Tadinya saya pengen menyampaikannya via WA aja, tapi takutnya ada instruksi yang kurang jelas, apalagi itu apa yang nggak upload di YouTube gitu. Karena mungkin beberapa orang nggak terlalu ngerti tentang caranya nge-unlist video. Sekali lagi, mohon maaf, ini saya tadinya pengen nunjukin cara unlist videonya, cuma saya nggak ada videonya. Tapi nanti harusnya otomatis ya. Bukan otomatis, sorry. Jadi nanti akan muncul, akan langsung muncul gitu setelah kalian ngupload videonya, kalian visibility-nya ingin di-set untuk jadi apa. Secara default itu biasanya public kalau nggak salah. Jadi nanti kalian ganti ke unlisted aja. Jadi biar nggak semua orang punya akses ke video kalian gitu. Jadi yang bisa ngelihatnya cuma saya sama kalian. Oke, jadi itu aja sih kayaknya ya. Jadi itu tadi materinya ini. Sekali lagi untuk PPT-nya, PPT yang saya gunakan tidak akan saya share karena menghindari parafrase atau mungkin ya istilahnya mah biar kalian nggak terlalu meniru apa yang sudah saya susun gitu. Jadi pure dari kemampuan kalian sendiri. Jadi gitu untuk penyusunannya, untuk pemahamannya gitu ya. Jadi untuk oh ya untuk tadi untuk teknis videonya udah belum sih untuk itu boleh teknis videonya saya pengennya nggak terlalu singkat tapi karena penjelasannya agak panjang mungkin minimalnya 5 menit ya. Jadi penjelasannya itu kalian kayaknya sih bakalan lebih dari 5 menit karena 3 materi ini tuh nggak bisa dibilang singkat gitu. Tapi saya yakin penjelasannya itu nggak akan lebih dari 10 menit. Jadi minimal minimal 5 menit, maksimal 10 menit gitu aja lah ya. Biar nggak terlalu panjang. Yang kedua, eh, pakai ini ya, pakai seragam masing-masing sekolah ya. Menggunakan dan tentunya on cam, jadi kalian ngerekam diri kalian sendiri. Kalian mau sambil duduk atau sambil berdiri atau misalkan kalian nanti di belakangnya di backgroundnya ingin ditunjukkan PPT-nya pakai PowerPoint juga nggak masalah. Pokoknya kayak kalian presentasi biasa aja gitu. Kayak presentasi biasa kalian sambil menjelaskan itu nanti apa sambil menjelaskan materinya. Oke, jadi minimal 5 menit, maksimal 10 menit menggunakan seragam masing-masing sekolah. Terus apa lagi ya? Deadline. Deadline-nya nggak akan sesingkat yang kemarin-kemarin. Jadi terakhir pengumpulannya itu hari Selasa. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya ya. Hari Selasa mungkin jam 6 sore. Salah satu tanggal berapa?
tanggal 2. Oke, jadi Selasa. Jadi itu, jadi durasinya udah, dress code-nya udah, dan deadline-nya tanggal 2 hari Selasa jam 6 sore. Eh, jadi kalau bisa kan bisa sebelum tanggal Selasa sih no problem, atau nanti tanggal Selasanya ada yang kalau misalkan ada yang berhalangan atau misalkan bakalan telat uploadnya gitu, nanti hari Selasanya misalkan ada kendala jaringan, kendala teknis komputer, laptop atau HP segala macam, nanti tinggal dikabarin aja lihat lewat WA. Jadi jangan apa ya, pokoknya kalau ada kendala jangan dipendam sendiri gitu, jadi cerita aja, kasih tahu aja gitu apa permasalahannya di mana, kesusahannya di mana, atau misalkan nanti kalian ada materi yang sebenarnya kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Oke, jadi gitu untuk ini, untuk apa, untuk UTS, untuk midtermnya. Nanti recording ininya kayaknya bakalan di-share sama Atio di YouTube. Jadi nanti kalau misalkan kalian perlu reminder, perlu pengingat kembali apa saja sih detail-detailnya dari cara penugasannya, cara pembuatannya, cara nguploadnya segala macam, nanti kalian bisa lihat di recordingnya nanti yang udah diupload. Sama sih nanti buat yang baru-baru join, nanti mungkin akan saya share lagi secara tertulis ya di WA, atau mungkin nanti link untuk recording videonya bisa di-share langsung nanti di grup. Jadi nanti langsung di-upload di sini, nanti kalian bisa lihat lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penugasan hari ini. Itu kehitungnya untuk UTS. Saya bilang UTS, tapi sebenarnya cuma ingin menilai progres kalian. Jadi menilai progres kalian tuh saya nggak hanya ngelihat dari nilai TOEIC-nya aja. Karena kalau nilai TOEIC itu kan pemahamannya secara tertulis gitu. Jadi saya nggak bisa ngejudge atau menilai progres kalian secara langsung. Jadi saya nggak bisa ngelihat cara kalian. Ini kan karena kita terlebih lagi storytelling ya. Jadi kita, yang saya ingin lihat itu kemampuan kalian berbicaranya, bukan bukan kemampuan kalian menulis gitu. Makanya saya agak sering mungkin sekarang dan kedepannya untuk penugasan video, ya karena itu, karena saya nggak bisa menilai kemampuan storytelling atau public speaking kalian lewat tulisan. Jadi emang semuanya harus, atau mungkin lebih optimalnya saya nilainya secara lisan gitu. Jadi karena kita pertemuannya online, kalau pertemuan online itu kan limitasinya sangat besar ya, jadi sangat terbatas gitu. Makanya saya masukkan atau lewat video gitu. Karena kalau misalkan secara langsung, yang pertama dari segi waktu agak mepet juga. Apalagi kalau misalkan eh, seorang misalkan 10 atau 15 menit. Oke, jadi gitu untuk penugasan videonya. Saya ulangi lagi untuk yang baru datang, ini inti-intinya ada di kolom chat 1, 2, 3. Itu untuk penulisannya kalian nggak harus terfokus introduction, introduction gitu nggak. Pokoknya kalian kemas sendiri lah pokoknya bahasanya sesuai kemampuan kalian aja. Kalau misalkan nanti eh, oh iya, wait. Iya, bentar. Yang pertama, 3. Jadi yang pertama itu ada Introduction to Speaking and Storytelling course, introducing the strategy and methods to increase vocabulary count, and the third, Introduction to good pronunciation of words. Jadi itu poin-poin intinya.
dan penggunaan kata-katanya kalian nggak harus terfokus kayak begini gitu. Jadi bisa aja nanti misalkan cuma speaking and storytelling, the basic introduction misalkan, atau nanti yang kedua misalkan ada strategy and methods to increase vocabulary count aja, jadi nggak usah harus terfokus kayak gini gitu. Nanti yang di bawahnya tadi ada inti-intinya dari masing-masing poin yang saya gunakan untuk menjelaskan. Ini poin yang pertama, inti-intinya ini. Jadi ini inti-intinya untuk poin yang satu, introduction to speaking. Yang kedua, ini metodenya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan pertemuan kemarin kan saya nggak fokus apa di PowerPoint-nya nggak fokus nulis kayak gini kayak kognitif kayak metakognitif gitu. Jadi saya berubah lagi kayak misalkan waktu itu to increase vocabulary count ada sarana-sarananya apa aja kayak misalkan waktu itu kan ada membaca, menulis atau bernyanyi gitu kan menggunakan lagu sebagai cara untuk meningkatkan gitu kan. Itu yang saya maksud kemas tuh kayak gitu. Jadi intinya ini kalian ikutin, tapi penggunaannya atau misalkan ngasih contohnya, cara menjelaskannya itu nanti kalian cari sendiri atau mungkin kalian eh, punya ide sendiri gitu untuk menjelaskannya yang lebih efektif, yang lebih simple. Ya, sama yang terakhir ada ini juga. Ini yang paling jelas karena kemarin kan goals of learning-nya, affecting factors of learning, sama aspect of pronunciation-nya itu kan saya jelaskan lagi melalui apa ya waktu singing, ya kan singing untuk pronunciation itu kan saya menggunakan singing sebagai example. Dan saya jelaskan juga kenapa sih singing itu bagus untuk misalkan latihan pronunciation. Kenapa sih singing itu menjadi faktor atau mungkin jadi aspek yang penting gitu untuk melatih cara kita melafalkan kata-kata atau misalkan cara kita berbicara gitu kan. Jadi gitu. Jadi itu yang saya maksud gitu. Dalam maksud mengemas dengan kata-kata kalian sendiri itu seperti itu. Jadi ini saya kasih intinya-intinya, nanti kalian eh, kemas lagi dalam bahasa kalian sendiri. Oke, jadi untuk tadi yang baru masuk kayaknya nggak ngeliat ya. Ini untuk durasinya, durasi videonya. Ini untuk dress code-nya. Dan ini untuk deadline-nya. Jadi waktunya emang agak lama. Ada sekarang Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, oh ya kalian juga boleh tadi apa pakai PPT atau bikin naskah sendiri. Pokoknya bebas lah. Yang penting kalian tadi menjelaskan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Untuk diuploadnya via YouTube. Nanti untuk link bisa. Untuk form untuk pengumpulannya nanti akan saya share lagi karena belum saya edit apa pengumpulan tugas apa form untuk pengumpulan tugasnya. Ya, jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti videonya di unlist ya untuk video. Jadi jangan di publik. Kalau di publik nanti semua orang bisa melihat video kalian. Jadi cukup di unlist aja. Enggak, materinya cuma tiga. Materinya cuma tiga. Yang ini satu dua tiga ini. Pokoknya materi yang dijelaskan, yang kalian jelaskan tuh cuma tiga ini aja. Yang di bawah ini cuma poin-poinnya aja. Gitu. Jadi kayak ngebantu kalian, kalian nanti yang pertama tuh harus ngomongin apa? Oh harus ngomongin ini. Yang kedua, yang kalian harus ngomongin apa? Nanti nah ini harus ngomongin ini gitu. Jadi materi cuma ada tiga ini aja. Kalau misalkan kalian ingin bikin PowerPoint atau bikin naskah, saya nggak ngasih limit atau kalian pokoknya sebebas mungkin lah mau PowerPoint-nya misalkan cuma 8 slide atau 10 slide atau mungkin sampai 20 slide itu bebas. Jadi ya cuma tiga sebenarnya materinya. Untuk record Zoom itu harusnya udah ada di account YouTube-nya Gema ya.
Nanti nanti saya ini deh. Terus ya, nanti saya share untuk account YouTube. Jadi nanti kalian bisa lihat recording recording sebelumnya gitu. Harusnya sih udah ada di account YouTube-nya Gema. Waktu itu saya juga pernah lihat sih. Ada lagi yang mau ingin bertanya, barangkali kurang jelas sebelum saya tutup. Oh ya, untuk absensi. Lupa. Bentar. Pakai bahasa Inggris dong. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan kalian nggak bisa full bahasa Inggris, dicampur-campur juga nggak apa-apa. Yang penting yang paling banyaknya gitu. Jadi lebih banyak ngomong bahasa Inggrisnya ketimbang bahasa Indonesianya gitu. Hmm. Bentar, bentar. Ini mau buat itu link untuk absensi dulu. Nah, untuk absensinya pertemuan ketujuh, ketujuh. Sekarang pertemuan ketujuh. Udah saya buka, jadi diisi dulu absensinya. Lima menit ya, saya tunggu sampai 9.15. Saya share aja di nggak di sini aja deh, nggak usah share di grup, karena nanti akan saya tutup juga kan platformnya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Jadi boleh pakai bahasa Indonesia tapi dicampur ya, maksudnya banyakkan bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya. Jadi jangan jangan full bahasa Indonesia, jangan. Oke, kalau misalkan kita masukkan ke dalam contoh, misalkan kalian bikin video durasinya 8 menit misalkan. Jadi rasionya misalkan 6 menit pakai bahasa Inggris, 2 menitnya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya pakai bahasa Indonesia asalkan dicampur. Dan banyakin bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya. Saya ada lagi yang ditanyakan. Pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin tanyakan lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Jadi untuk ya nggak apa-apa, yang penting seragam sekolah aja, seragam jurusan. Makanya pakai menggunakan seragam. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Jadi untuk hari ini untuk cukup sekian. Jadi emang saya cuma ingin menjelaskan tugas. Saya tapi nggak melalui WA karena takutnya ada miskom dalam penyampaiannya. Gitu. Makanya saya lewat Zoom. Oke, jadi saya tunggu untuk submit tugasnya. Nanti Google Form-nya akan saya kirim ke grup WA. Jadi mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.